Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Ibu Munifah pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjut 1. Pada pertemuan ketiga saya sudah menjelaskan yaitu mengenai pembagian laba rugi bagi para sekutu. Pada pertemuan keempat kali ini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana pembagian aset. Seandainya saja ada salah satu sekutu yang mengundurkan diri ataupun ada salah satu sekutu yang meninggal dunia. Ya. Oke, simak baik-baik untuk penjelasan dari saya. Sebuah perusahaan persekutuan itu bisa bubar atau bisa berakhir karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama yaitu apabila bubar tersebut sesuai dengan perjanjian dari para sekutu. Misalnya saja waktu dari persekutuan tersebut telah habis yang tertera di dalam surat perjanjian. Kemudian ada kalanya tujuan dari persekutuan tersebut sudah tercapai, makanya dalam persekutuan tersebut tidak dilanjutkan kembali. Kemudian adanya masuknya sekutu baru ataupun pengunduran diri dari salah satu sekutu, ataupun persekutuan tersebut dilikuidasi. Kemudian yang kedua, bubar karena berdasarkan undang-undang yang berlaku. Misalnya saja salah satu dari persekutuan tersebut meninggal dunia ataupun persekutuan tersebut dilikuidasi, yaitu sesuai dengan KUHD pasal 47. Kemudian bubar karena putusan pengadilan. Misalnya saja ada suatu perselisihan ya antar sekutu maupun sekutu satu dengan pihak luar, ataupun persekutuan tersebut mengalami pailit atau mengalami kebangkrutan, maka otomatis persekutuan tersebut akan bubar. Di dalam pembelian hak sekutu lama terdapat 5 kasus yang mungkin akan terjadi ya. Biasanya adanya suatu pembelian itu sebagian hak seorang sekutu. Berarti nanti yang dijual cuma salah satu sekutu saja, atau semua haknya itu dijual kepada pihak lain, ataupun sebagian hak tetapi dari beberapa sekutu. Berarti kalau sekutu tersebut ada 5 itu ya, maka yang dibeli yaitu cuma dari 3 sekutu ataupun 2 sekutu, atau seluruh hak dari beberapa sekutu, dan juga pembelian sebagian hak dari seluruh sekutu. Jadi kalau sekutu tersebut ada 5 orang, maka sebagian hak dari kelima sekutu tersebut. Ya, tapi kalau seluruhnya tidak bisa ya, karena kan yang namanya sekutu itu kan terdiri dari 2 orang ataupun lebih. Tapi kalau haknya dibeli semuanya oleh salah satu sekutu, itu bubar nantinya ya.
Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara kita mencatat ya adanya suatu anggota baru di dalam suatu persekutuan. Pencatatan modalnya, pembagian laba ruginya itu seperti apa. Saya contohkan di sini ada sekutu baru yang masuk yaitu Tuan Andi pada tanggal 5 Januari tahun 2021 ya. Dia membeli haknya Tuan Subekti 25% dan miliknya Tuan Badrus 25%. Bisa Anda lihat di sini adalah laporan posisi keuangan dari persekutuan Roda Emas ya, sebelum Tuan Andi masuk. Asetnya ada 6.250 ya. Saya contohkan dalam bentuk ribuan. Kemudian hutang dan modalnya adalah 6.250. Sini ada hutang usaha, ada modal Tuan Subekti dan Tuan Badrus. Maka untuk jurnalnya, karena adanya suatu persekutuan baru yang masuk yaitu Tuan Andi, karena miliknya Tuan Subekti dan Tuan Badrus itu dibeli oleh Tuan Andi, maka modal dari Tuan Subekti dan Tuan Badrus berkurang ya. Kalau ada modal berkurang, maka posisinya berada di debit. Maka di sini yang di debit adalah modalnya Tuan Subekti dan Tuan Badrus. Sedangkan modalnya Tuan Andi di kredit karena bertambah, karena dia itu membeli miliknya Tuan Subekti dan Badrus. Nah, untuk modalnya yang Tuan Subekti itu 750.000, yang Tuan Badrus 500.000. Nah, untuk yang Tuan Subekti itu dari 25%-nya modalnya Subekti yaitu 3 juta. Kalau yang Tuan Badrus itu 500.000 dari 25%-nya modalnya Tuan Badrus yaitu 2 juta. Ya. Nah, makanya di sini untuk yang modalnya Tuan Andi ada 1.250.000 karena membeli dari Tuan Subekti 750 dan membeli dari Tuan Badrus 500.000. Maka setelah Tuan Andi masuk ke dalam persekutuan Roda Emas, maka otomatis posisi pasifanya untuk strukturnya itu akan berubah. Ya. Di sini untuk nilainya tidak berubah ya, karena tidak ada penambahan atau pengurangan, tapi adanya suatu pembelian hak dari sekutu. Itu ya. Maka untuk asetnya sama yaitu 6.250 yang liabilities dan ekuitas. Nah, di sini ya. Yang berubah yaitu modal Tuan Subekti menjadi 2.250 karena sudah dibeli oleh Tuan Andi sebesar 750. Kemudian yang miliknya Tuan Badrus menjadi 1.500.000 karena sudah dibeli oleh Tuan Andi sebesar 500. Di sini yang modalnya Tuan Andi menjadi 1.250 nih ya. Berarti yang berubah adalah struktur modalnya. Yang tadinya dimiliki oleh 2 orang, sekarang yang memiliki adalah 3 orang.
Nah, apabila ada sebuah persekutuan itu sudah beroperasi, sudah berjalan dengan sukses. Nah, kemudian kok tiba-tiba ada anggota sekutu yang masuk. Nah, maka anggota baru tersebut itu biasanya dibebani oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya suatu bonus. Lah, bonus ini nanti diberikan oleh sekutu lama. Nah, maka nanti untuk jumlah penyertaan dari sekutu baru itu akan berkurang. Ya. Kemudian yang kedua ada goodwill. Untuk goodwill ini nanti diberikan oleh sekutu lama. Nah, maka nanti untuk jumlah modal lama itu sesuai dengan rasio pembagian laba rugi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan modal awal atau modal akhir, modal rata-rata ya, untuk pembagian laba ruginya. Nah, ini saya contohkan ada persekutuan miliknya Tuan Andi, Tuan Benny dan Tuan Carlos. Di sini ada saldo modal untuk masing-masing sekutu. Dan ini adalah rasio dari laba rugi untuk masing-masing sekutu. Karena Tuan Andi itu modalnya yang paling besar, maka untuk rasio laba ruginya juga besar. Kemudian ada sekutu baru yang masuk namanya Tuan Dani. Lah, Tuan Dani tersebut menyetorkan uang tunainya sebesar 800.000. Nah, yang nantinya akan diperhitungkan 25% dari modal persekutuan yang baru. Nah, maka untuk jurnalnya di sini yaitu kasnya yang di debit, kemudian modal dari 4 sekutu yang di kredit. Kasnya berapa? Kasnya adalah sejumlah modal yang diberikan oleh Tuan Dani, yaitu 800.000. Nah, karena modal Tuan Dani itu diakui sebesar 25% ya. Nah, maka di sini 25% dikalikan 2.800.000. Nah, 2.800.000 dari mana? Ini adalah dari seluruh modal para sekutu miliknya Tuan Andi, Tuan Benny, Tuan Carlos, dan Tuan Dani. Nah, ini bisa Anda lihat. Nah, ini ya, kan totalnya 2 juta ditambah miliknya Tuan Dani 800, berarti kan 2.800.000. Lah, 2.800.000 dikalikan 25%. Nah, maka di sini miliknya Tuan Dani adalah 700.000. Lah, yang 100.000 kemana? Yang 100.000 itu merupakan bonus dari anggota lama. Untuk bonus ini nanti dihitung dari rasio laba rugi untuk masing-masing sekutu.
Karena Tuan Andi itu ada 45%, nah maka dikalikan 45% ya. Yang tadi kan 800.000 dikurangi 700. Nah ini ada 100.000 dikalikan dengan proporsi dari laba rugi untuk masing-masing sekutu. Ya. Berarti yang 700 adalah miliknya Tuan Dani, yang 100.000 itu dibagi 3 sekutu. Contohnya yang kedua yaitu kalau terbentuknya suatu goodwill. Kalau tadi kan terbentuknya suatu bonus. Kalau terbentuknya suatu goodwill, maka yang didebit adalah kas dan goodwill. Yang dikredit adalah modal dari 4 sekutu tadi. Ada Tuan Andi, Benny, Carlos, dan Dani. Nah, maka untuk setoran modal dari Tuan Dani yaitu 800.000 nya dari 25%, itu 3.200.000. Nah 3 juta untuk goodwillnya itu berarti 3.200.000 dikurangi jumlah seluruh modal dari para sekutu. Jadi, miliknya Tuan Andi tadi adalah 1 juta ya. Kemudian ada Tuan Benny dan Tuan Carlos, itu kan totalnya 2 juta. Kemudian miliknya Tuan Dani 800. Berarti ini 3.200.000 dikurangi 2.800.000. Maka untuk goodwillnya adalah 400.000. Nah 400.000 ini nanti dibagi oleh 3 sekutu. Nah pembagiannya berapa? Pembagiannya yaitu sesuai dengan proporsi laba rugi ya. Berarti dikalikan dengan 45% miliknya Andi, 35% miliknya Benny, dan 20% miliknya Carlos. Nah, pada saat ada anggota baru yang masuk, itu kok tidak ada pernyataan apakah itu nantinya akan menjadi bonus atau akan menjadi goodwill. Maka nanti kita menggunakan rumus ini, yaitu setoran modal penyertaan kalikan saldo modal anggota lama dan anggota baru. Nah nanti apabila hasilnya itu kok lebih kecil dari setoran anggota baru, maka selisihnya tersebut adalah goodwill atau bonus yang diberikan oleh anggota lama. Tetapi kalau hasilnya kok sama, nah maka tidak ada goodwill dan juga tidak ada bonus. Tetapi kalau hasilnya itu kok lebih besar, maka untuk goodwill dan bonus tersebut diberikan oleh anggota baru. Ya. Berarti apakah nilai bukunya itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, ini saya contohkan untuk persekutuan beta dari miliknya Benny dan Nyonya Tari. Yang Tuan Benny itu 500.000 modalnya, yang Nyonya Tari 700.000. Lah kalau ada laba rugi itu akan dibagi sama. Kemudian ada Tuan Rahman yang masuk menjadi anggota sekutu. Untuk kasus yang pertama,
apabila Tuan Rahman itu menyetorkan modalnya 400.000, 25% dari modal persekutuan yang baru. Kasus yang kedua itu 600.000 yang 25% dari modal persekutuan yang baru. Kalau yang kasus ketiga itu 600.000 tetapi 50%-nya dari modal persekutuan yang baru. Nah, maka kita lihat untuk jurnalnya ya. Untuk yang kasus pertama bisa Anda lihat yaitu Rp400.000 di sini ya setorannya. Maka di sini untuk jurnalnya adalah kasnya di debit, modal Tuan Rahmannya di kredit yaitu sebesar Rp400.000. Kemudian untuk yang kedua itu ada goodwill untuk anggota lama itu sebesar 600.000. Berarti yang di debit adalah kas dan goodwill-nya, yang di kredit adalah modal dari ketiga sekutu. Nah, dari mana itu nilainya? Nah, nilainya dari sini. Ya. 25%-nya ya dari 600.000. Kalau kasus yang ketiga itu 50%-nya dari 600.000. Nah, kemudian yang kedua, apabila ada anggota sekutu yang mengundurkan diri. Nah, mungkin saja hak dari sekutu tersebut dijual ya kepada anggota yang ada atau anggota lama. Kemudian bagian penyertaannya itu dikembalikan baik dalam bentuk uang kas atau aset selain kas seperti kendaraan atau gedung atau mesin dan yang lainnya ya. Berarti bisa saja haknya dijual ataupun dikembalikan. Saya contohkan di sini adalah kalau haknya itu dikembalikan ke persekutuan atau di perusahaan RST ini. Ini miliknya Tuan Robi, Tuan Santosa dan Tuan Tony. Modalnya sama ya, 5 juta semua. Untuk pembagian rugi labanya di sini yang Tuan Robi 50%, yang lainnya 25%. Oke, mesti Anda tanya, kenapa Bu kok modalnya sama tapi pembagian laba ruginya beda? Mungkin saja untuk Tuan Robi di sini tanggung jawabnya berbeda. Nah, di sini kan ada yang namanya sekutu aktif dan ada sekutu pasif. Mungkin untuk yang Santoso dan Tony ini adalah sekutu pasif. Dia hanya menyetorkan, dia hanya menginvest saja di perusahaan itu. Tapi yang Tuan Robi dia ikut mengelolanya. Nah, sehingga pembagian laba ruginya beda. Nah, kemudian suatu ketika
Tuan Tony tersebut mengundurkan diri. Kemudian modalnya dikembalikan, yaitu sebesar 4.250.000. Itu untuk yang kasus pertama. Kasus yang kedua itu dikembalikan sebesar 5.750.000. Oke. Karena yang kasus pertama itu pengembaliannya lebih kecil dari modal awalnya, maka yang di debit adalah modal Tuan Tony, yang dikredit adalah modal Tuan Robi, Santoso, dan kas. Kasnya berapa? Kasnya yaitu sebesar yang dikembalikan, yaitu 4.250.000. Ya. Nah, sisanya itu dibagi Tuan Robi dan Tuan Santoso. Nah, untuk yang Tuan Robi sisanya sebesar 500.000. Lah itu dari mana? Yaitu dari ini ya. Punya Tuan Robi kan 50%, yang Tuan Santoso kan 25%. Ini berarti kan totalnya 75% ya. Kalau yang Tuan Robi berarti 50/75 dikalikan dengan ini 5 juta. Kalau yang Santoso berarti 25/75 kalikan 5 juta. Maka hasilnya ini. Kalau yang kasus kedua, karena yang dikembalikan itu lebih besar ya dari modal awalnya, maka yang didebit adalah modal seluruh sekutu. Ada miliknya Tuan Tony, Robi, dan Tuan Santoso. Yang dikredit adalah kas. Kasnya yaitu sebesar yang dikembalikan, itu 5.750.000. Itu ya. Nah, untuk yang Tuan Tony, Tuan Robi, dan Tuan Santoso itu sama ya untuk penghitungannya seperti tadi. Nah, saya contohkan yang kedua. Ini ada persekutuan miliknya Sena, Yafi, dan Zidan. Di sini ada proporsi rasio rugi labanya, kemudian ada struktur modalnya. Kemudian laba selama Januari sampai Juni itu 10 juta. Kemudian pada bulan Juli Tuan Yafi itu mengundurkan diri. Oke, kita hitung yaitu berapa sih hak dari Tuan Yafi untuk laba yang berhak dia terima. Itu kasus yang pertama. Yang kasus kedua itu kalau ditambah dengan bonus yaitu sebesar 500.000. Oke. Kita hitung dulu untuk saldo akhir. Untuk saldo akhir yaitu dari saldo awal ditambah dengan laba. Di sini untuk labanya yaitu 10 juta ya. Berarti untuk yang Tuan Sena itu 10 jutanya dari 40%-nya dari 10 juta, dan Tuan Yafi 35%-nya dari 10 juta, dan Tuan Zidan 25%-nya dari 10 juta. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, kalau yang Tuan Sena 4 juta, Tuan Yafi 3.500.000, yang Tuan Zidan 2.500.000. Untuk saldo akhirnya yang Tuan Sena itu 8.500.000 ya, dari modal awalnya 4.500.000 ditambah labanya 4 juta. Ini bisa Anda lihat. Yang Tuan Yafi itu 7.250.000
Ya, dari modal awalnya 3.750.000 ditambah labanya 3.500.000. Nah, begitu juga untuk yang Tuan Zidan. Nah, untuk mencatat pengunduran anggota Tuan Yafi, maka di sini modal Tuan Yafinya di debit karena kan dia mengundurkan diri, maka modalnya otomatis berkurang, ya. Kemudian kasnya perusahaan bertambah sebesar berapa, yaitu sebesar 7.250.000 dari modal awal ditambah laba. Untuk kasus yang kedua itu kan ada bonusnya sebesar 500.000 ya. Maka untuk kas yang dikeluarkan yaitu 7.750.000, yaitu dari modal akhir miliknya Tuan Yafi 7.250.000 ditambah bonusnya 500.000. Nah, kemudian untuk modalnya Tuan Yafi 7.250.000. Dan untuk yang Tuan Sena, ya, di sini untuk modalnya itu berkurang sebesar 307.692. Karena apa? Karena itu kan untuk bonus Tuan Yafi karena dia ingin mengundurkan diri. Nah, 307 itu dari proporsi laba ruginya Tuan Sena itu 40%, ya. Berarti 40 dibagi 65. 65 ini adalah total dari proporsi miliknya Tuan Sena dan Tuan Zidan. Ya. Berarti yang Tuan Sena itu 40 dibagi 65 kalikan bonusnya 500.000. Yang Tuan Zidan itu 25 dibagi 65 kalikan bonusnya 500.000. Kemudian yang ketiga, apabila persekutuan tersebut bubar karena ada salah satu dari sekutu tersebut yang meninggal dunia. Itu bisa diselesaikan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu bagian penyertaannya itu nanti dikembalikan kepada ahli warisnya, entah itu berupa kas ataupun berupa non kas. Nah, kalau kita memenuhi dari prinsip keadilan yang ada, maka nanti akan diadakan yang namanya penilaian kembali. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ya untuk penilaian kembali pada pertemuan kedua. Nah, nanti apa saja harta yang perlu dinilai kembali. Dan nanti kalau ada keuntungan dan juga ada kerugian dari penilaian tersebut, itu dibebankan ke dalam rekening modal masing-masing anggota, ya, sesuai dengan rasio pembagian laba yang berlaku. Ini juga sudah saya jelaskan, ada modal awal, modal akhir, dan rata-rata. Nah, tetapi kalau penilaian kembali tersebut kok lebih rendah atau lebih kecil dari nilai bukunya, maka pembayaran kepada ahli waris bagi anggota yang meninggal itu jumlahnya juga lebih kecil dari saldo penyertaannya. Tapi kalau lebih besar nilainya, nah, maka untuk pembayaran kepada ahli warisnya juga besar. Nah, ini saya contohkan
miliknya Tuan Ari, Pista dan Cahya. Di sini untuk modalnya masing-masing adalah 5 juta. Rasionya sama ya, 50%, 25. Ini untuk kasus yang pertama itu kalau yang dikembalikan adalah 4.250.000. Kalau yang kasus kedua yang dikembalikan adalah 5.750.000. Nah, bagaimana untuk pencatatan akuntansinya? Untuk kasus pertama, karena yang dikembalikan itu lebih kecil daripada modal awalnya, maka di sini jurnalnya adalah modal Tuan Cahyanya di debit, yang modal Tuan Aryo dan Pista di kredit, kasnya di kredit. Modal Tuan Cahyanya 5 juta ya, yang kasnya 4.250.000. Nah, yang 750 itu dibagi 2 antara Tuan Aryo dan Tuan Pista sesuai dengan proporsi laba ruginya. Kalau yang Tuan Aryo itu 50%, yang Pista 25%. Kemudian yang kasus kedua, karena yang dikembalikan itu lebih besar dari modalnya, maka yang didebit adalah modal dari ketiga sekutu. Ada modal Tuan Cahya, Tuan Aryo dan Tuan Pista, yang didebit kasnya 5.750.000. Nah, ini ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini miliknya Nyonya Astri, Betty dan Cynthia. Di sini ada saldo atau modal masing-masing sekutu, dan ini ada pembagian labanya. Nah, kemudian pada tanggal 1 April Tuan Betty atau Nyonya Betty itu meninggal dunia. Kemudian diputuskan oleh Astrid dan Cynthia bahwa hak Betty itu akan diberikan setelah tutup buku ya. Kemudian ditambah bunganya 1,5% per bulan. Laba yang diterima atau yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah 10 juta dari mulai bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, untuk mencatat pembagian laba sekutu per 1 April, karena tadi kan meninggalnya bulan April ya, maka laba rugi di debit 5 juta, modal Tuan Astri 2.500.000, yang modal Betty 1.500.000, yang modal Cynthia 1 juta. Nah, 5 juta dari mana? 5 juta itu dari bulan Januari sampai bulan Maret. Karena bulan Aprilnya Nyonya Betty tersebut sudah tidak sebagai anggota sekutu tersebut. Kalau Januari sampai Maret berarti kan ada 3 bulan, 3/6. Nah, 6 itu dari mana? 6 itu dari bulan Januari sampai bulan Juni ya, karena kan tutup bukunya bulan Juni ya. Berarti 3/6 dikalikan labanya 10 juta. Nah, 5 juta ini didistribusikan ke masing-masing sekutu sesuai dengan proporsi laba ruginya. Yang Astri itu 50%, ya Betty 30%, yang Cynthia 20%. Maka nanti laba yang akan diberikan oleh ahli waris untuk Nyonya Betty itu adalah 1.500.000. Maka untuk modal Betty berapa? Modal Betty adalah 8.815.000. Itu dari pembagian
modal Betty itu 30%-nya 5 juta, 1.500.000. Kemudian bunganya tadi kan 1,5% dikalikan 3 bulan ya, bulan Januari, Februari, Maret. Karena kan bulan April tadi Nyonya Betty sudah tidak lagi menjadi anggota sekutu ya. Kemudian dikalikan dengan 7 juta. 7 juta itu adalah modal dari Nyonya Betty. Maka Nyonya Betty ada tambahan sebesar 1.815.000. Maka untuk modalnya dari Nyonya Betty adalah 8.815.000. Nah, ini nanti yang akan diberikan kepada ahli waris dari Nyonya Betty. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa tanyakan di grup WA atau di kolom komen yang ada di Siakat.